tadi ketika bercerita tentang ayat ya bahwa Tuhan mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Kebetulan tadi malam saya juga rekaman podcast. Berharap saya ngerti akun gue tak meneng-meneng lah itu. Jadi tentang tema itu sebenarnya memang salah satunya, dan ini signifikansinya menurut saya luar biasa yang saya belum pernah membaca ada interpretasi seperti itu tentang pentingnya mengajarkan nama-nama tersebut. Tapi penjelasannya rodok bundet apa pentingnya nama-nama. Nama-nama itu bukan soal bahasa. Jadi begini, penjelasan saya mengulangi yang podcast yang saya ceritakan tadi malam. Manusia itu seperti makhluk yang lain, sama-sama makhluk di muka bumi. Tapi manusia mengalami dua realitas yang berbeda. Gini, saya menyebutnya semua makhluk hidup itu mengalami satu realitas yang bersama kita alami, yaitu disebut sebagai, saya menyebutnya sebagai realitas sensorik. Kita melihatnya dengan mata, mendengar dengan telinga, merasakan dengan tangan, itu kita semua setuju. Nek ono tiang neng kono, yo tiang neng kono. Nek ono ancaman, setuju ada ancaman. Itu hanya terjadi pada rentang waktu yang sangat pendek saat itu juga. Misalnya tadi menjelaskan, ketika Cak Nun bercerita bahwa misui wong Arab itu tadi, walaupun tidak paham arti kalimatnya, tapi mesti memahami intonasi suaranya. Betul nggak? Kalimatnya paham, tapi intonasi suara itu pasti dipahami orang sebagai sesuatu yang tidak enak. Kenapa? Karena itu sebagai realitas sensorik. Itu nek wong dibengoki itu seperti membengoki ancaman. Nek ono ancaman kan mesti bengok. Awas ono kae. Nah, jadi orang ketika dibengoki terus kemudian merasa terhina itu karena merasa dianggap posisinya sebagai ancaman. Nah, bedanya manusia dengan makhluk lain adalah ketika manusia punya realitas satu lagi yang disebut sebagai saya menyebutnya sebagai realitas simbolik. Realitas simbolik adalah di mana dia bisa bisa mengambil apa yang ditangkap oleh sensornya dan disimbolkan sebagai kata-kata. Gini contohnya, kalau di sini misalnya ada gelas, Anda menunjuk gelas kui gelas. Itu hanya berlaku saat ini. Itu bukan komunikasi, itu signaling. Nunjuk gini Anda sudah tahu bahwa itu gelas. Tapi ketika disimbolkan menjadi kata-kata, gelas, konsep gelas menjadi terbebas dari waktu. Anda bisa ngomong gelas kemarin, Anda bisa ngomong gelas besok, Anda bisa ngomong gelas yang ada di mana, bentuknya gelas macam-macam. Nah, simbolisme kata-kata itu membebaskan realitas manusia dari waktu yang sekarang. Dia memberi rentang waktu sebelumnya, memberi rentang waktu besoknya, memberi rentang waktu yang luar biasa lebar. Itu tidak bisa dilakukan oleh makhluk lain. Misalnya gini, coba kalau Anda punya anak, sebelum umur 2,5 tahun, dia belum bisa terbebas dari waktu tersebut. Anda ngenal ke gelas bisa, ngenal ke piring bisa, tapi Anda ngenal ke sampah setengah mati pasti. Coba jelaskan kepada anak umur di bawah 2,5 tahun, ini sampah dek. Kenapa? Karena sampah konsepnya tidak nempel pada benda yang dilihat sensornya, tapi pada fungsi dari benda tersebut. Gelas bisa jadi sampah, piring bisa jadi sampah, itu tingkat cara berpikir yang lebih tinggi. Nah, kata-kata dan bahasa itu murni hanya dimiliki oleh manusia. Mungkin monyet, misalnya ada salah satu monyet yang namanya Kenzi yang sangat terkenal, dia bisa pakai bahasa isyarat. Itu dia kalau sudah ngomong besok itu udah nggak bisa, karena dia hanya bisa ngomong yang sekarang ini. Jadi itu signaling, nggak terbebas dari waktu. Ketika manusia sudah punya bahasa, dia bisa menyimbolkan segala sesuatu dengan bahasa. Dia merem, dia bisa bikin dunia di kepalanya, sehingga dia bisa memproses semua informasi itu dan membuat dunianya di kepalanya sendiri. Itu yang membedakan manusia dengan hewan yang lain. Dia bisa membangun dunia di dalam kepalanya yang terbebas dari waktu. Kalau tidak ada kata-kata, nggak mungkin bisa. Itu saya menyebutnya sebagai linguified consciousness. Wah, bahasa paham? Understand? Oke. Dayeng. Linguified consciousness, kesadaran yang dibahasakan. Kalau Anda tidak punya simbolisme bahasa, Anda tidak bisa cerita kemarin seperti apa. Bayang ke ra iso, betul nggak?
Harus ada simbol-simbol. Simbol-simbol. Pedas itu adalah simbol sebuah rasa, simbol sebuah sensasi yang dirasakan oleh lidah. Anda nggak akan bisa ngomong sama orang lain kalau orang lain tidak merasakan itu juga. Nah, jadi di sini ketika kalimat berikutnya kan, coba sebutkan kata-kata kalau kamu itu benar, gitu ya. Sebutkan nama-nama itu kalau kamu memang benar. Kan kalimatnya seperti itu. Jadi kalau kamu memang benar-benar manusia, kamu pasti bisa menyebut semua benda itu tanpa harus ada bendanya. Di sini sekarang gini, coba mobil, Anda langsung tahu konsepnya. Anda ngomong sama anak di bawah 2,5 tahun, ngomong mobil kalau nggak ada bendanya nggak akan bisa kelihatan, nggak akan bisa paham dia. Jadi adikku juga, anaknya Cak Nun juga, adikku yang akan itu suatu saat ketika dia masih kecil, masih TK, itu dia sering dengar dari teman-temannya terus ngomong asu, terus nggak boleh ngomong asu itu, lo kan ada binatangnya asu, gitu. Terus lo kalau nggak ada binatangnya kamu nggak boleh ngomong. Lihat konsepnya, kalau tidak ada binatangnya artinya jadi berbeda tuh, jadi ada tambahan arti. Oh, jadi peraturannya adalah kalau ada binatangnya boleh ngomong. Nah, itu dimanfaatkan oleh Obal sama Rampak itu. Kalau ada naik mobil ada anjing langsung asu kesempatan mumpung ono asune ngomong sak puas-puase asu ra iso diseneni karena ada binatangnya saat itu. Nah, kembali lagi ke konsep ayat itu, ini sinau bareng ya, itu pemahaman saya tentang ayat itu, bahwa ketika Tuhan mengajarkan nama-nama itu sangat signifikan, bukan urusan bahasanya, tapi urusan bahwa dia mampu membangun dunia simbolik di dalam kepalanya. Nah, ini penjelasan lebih detailnya nanti di podcast. Itu bisa beberapa seri agak panjang itu karena memang agak kompleks. Tapi intinya seperti itu. Bahasa itu tidak sesederhana untuk berkomunikasi. Bahasa itu jadi dasar manusia bisa membangun dunia di kepalanya. Semakin dia bisa membangun dunia kepalanya, semakin dia bisa berpikir panjang ke masa depan. Kalau hewan, nabung buat esok hari aja nggak bisa, karena mikir besok aja nggak bisa. Dia mikirnya hari ini, kalau lapar hari ini, makan hari ini. Kalau manusia, lapar hari ini, bisa makan hari ini, dan bisa nabung untuk besok, karena masih mikir besok. Betul nggak? Jadi dia punya rentang waktu itu. Salah satu buktinya adalah, manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia yang takut kehabisan waktu. Tidak ada makhluk lain di dunia yang takut kehabisan waktu. Hanya manusia yang takut kehabisan waktu. Keburu tua, keburu ngodol, ora rabi-rabi. Itu, ayo ora rabi-rabi tadi odol. Itu ciri manusia yang kehabisan waktu. Kenapa? Karena di dalam kepalanya karena dirinya terbebas dari waktu yang sekarang. Makhluk lain waktunya hanya sekarang. Maksimal paling 1 jam kalau manusia. Misalnya singa itu bisa sampai setengah jam, 1 jam. Tapi kalau manusia bisa sampai 20 tahun, 30 tahun, bahkan sampai 1 milenial bisa dia berpikir ke depan. Nah, itu pemahaman saya tentang ayat itu tadi. Itu tadinya saya curiga, ngapain urusan bahasa kok harus pakai ayat segala sih, pasti signifikansinya luar biasa ini. Dan pemahaman saya itu, bahwa bahasa adalah dasar dari realitas simbolik yang dimiliki manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk lain. Betul, jadi ini jadi memperkuat apa yang kata Mas Abrang ya. Karena itu juga akhirnya Allah memerintahkan kepada semua malaikat sujud kepada Adam, gitu ya. Karena sangat signifikan. Jadi kalau kemarin kita baca ayat itu kan seakan-akan apa sih pentingnya nama-nama itu diajarkan, kok sampai malaikat suruh sujud segala. Ternyata Mas Abrang bisa menemukan, ini mufassir abad 20 saya kira. Nah, ya. Maksud saya begini, kita kan butuh alasan yang logis yang bisa diterima. Dan saya malam ini setelah saya banyak membaca kitab tafsir, ternyata tafsirnya Mas Abrang luar biasa. Gitu ya. Jadi saya jadi menemukan alasan gitu. Kenapa Allah terus setelah itu memerintahkan semua malaikat sujud kepada Adam? Karena itu sangat penting ternyata. Dan itu hanya dimiliki oleh manusia. Dan itu juga yang akhirnya Mas Abrang, Allah berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah itu. Wahai Adam, karena kamu bisa mengulang apa yang diajarkan oleh Allah dan diucapkan lagi, diamlah kamu
dan istrimu di surga. Nah itu ya. Jadi surga itu sebetulnya itu syaratnya ternyata. Jadi tadi Mas siapa pelatih Persebaya? Mas Haji. Ya ternyata menurut Mas Sabrang untuk bisa dapat surga tidak harus duduk di saf yang pertama di Jumatan. Yang penting Jumatan.